sih hari ini kita mau ngomongin emosinya anak. Kalau diabaikan dampaknya apa sih itu ya, Audrey, yang akan kita Betul. obrolin. Kenapa sih Damar kita ngambil topik ini gitu? Mungkin kalau dari Damar, kenapa akhirnya kita mau ngebahas topik ini? Nanti aku juga Oke, share dari aku, kenapa awalnya kita mau ngebahas topik ini gitu. oke. Alasan pertama sebenarnya karena tim kami ada yang mengusulkan. Coba dong Itu alasan angkat sejujur-jujurnya ya. sejujur-jujurnya. Mbak angkat dong topik ini Mm-mm, emotional neglect gitu ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena dia penasaran gitu. Ada nggak sih kaitannya sama kasus yang lagi cukup naik sekarang gitu ya tentang Kasus apa anak-anak tuh? anak-anak muda yang kayaknya kemampuan regulasi emosinya Mm, belum terasa dengan mm, baik gitu mm, ya, mm, padahal udah mm, usia 20-an gitu. mm, Apakah ada dampaknya gitu? Maksudnya dari mengabaikan emosi anak atau emotional neglect waktu kecil dengan mm, mm, kemampuan regulasi emosi dia waktu beranjak dewasa kayak gitu. Itu mm, salah satu yang pengen diangkat. Nah, kenapa ngangkat neglect ini? Karena kebetulan di hari sebelumnya aku pas ketemu juga nih sama research ini gitu dari mm, Harvard, The Science of mm, Neglect, dan dia itu mm, ini sih di Amerika ya sebenarnya. mm. Dia 80% dari child maltreatment atau Ya. perlakuan yang eh, tidak semestinya ke anak, itu 80%-nya ada di neglect Mm, mm, atau di pengabaian. mm, mm, Sedangkan yang kita lihat kayak physical abuse, sexual abuse kayaknya besar banget gitu mm, ya. Itu tuh cuman di nggak nyampe 20% gitu. mm, Jadi sebenarnya neglect ini, pengabaian ini adalah kasus yang besar di kehidupan sehari-hari, tapi ya. karena orang-orang nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu dilaporkan, sesuatu yang Ya. masalah banget untuk anak gitu Mm, ya, mm, jadinya nggak terrecord gitu, mm, jadinya nggak terangkat dalam mungkin media gitu ya, nggak jadi viral kayak mm, gitu. mm. Nah, karena jurnal ini nyebutin bahwa nih, bahayanya neglect ya, persistent absence of responsive care itu disrupt the developing brain, jadi mengganggu perkembangan otak gitu, Ya. bahkan bisa mempengaruhi arsitektur otak. Iya. Nah, apakah benar ini, sebagai ibu yang satu ini sebagai neuropedagog? Jadi sebenarnya kalau kalau kita lihat, ini juga dari yang terakhir aku pelajari ketika waktu S2 lagi di Leiden adalah kita ngomongnya, kalau di itu di bahasa itu adalah child maltreatment atau eh, perlakuan tidak baik terhadap anak. Kalau dalam case yang lebih lebih besar lagi kita bilangnya ACEs. Jadi kalau teman-teman mau coba cari tulisannya ACES gitu. Jadi adverse childhood experience gitu. Jadi apapun pengalaman-pengalaman ketika waktu masa kecil atau waktu pertumbuhan, tahap perkembangan yang bentuknya adalah tidak menyenangkan. Jadi kalau di Indonesia itu perlakuan tidak menyenangkan. Nah, salah satunya tuh apa sih? Kalau ada biasanya dibagi menjadi tiga. Yang paling major adalah perilaku dari orang dewasa terdekat yang masuk ke dalam adverse childhood experience, adalah abuse, neglect, dan salah satunya adalah sexual. Jadi seksual itu dibikin jadi satu bagian karena sesignifikan itu. Tapi kalau mau dilihat pun si sexual abuse ini juga bisa masukkan dalam physical abuse. Nah, benar banget tuh kalau misalnya physical abuse, kalau misalnya di luar negeri gitu ya, dan hopefully juga udah mulai banyak sih di Indonesia, adalah ngomongin tentang CPS. CPS tuh apa sih? Childhood Protection System kalau nggak salah, sistem atau apa gitu. Jadi child protection. Jadi salah satu treatment yang aku kuasai adalah teraplay. Nah, teraplay ini banyak dipakai banget, Damar, untuk anak-anak yang memang masuk dalam laporan-laporan CPS gitu. Jadi misalnya ketika mereka sudah diambil oleh pemerintah karena atas laporan-laporan dari orang sekitar bahwa anak ini dineglect atau anak ini disakiti gitu ya. Itu tuh masuk tuh, oke, diambil sama negara, dan proses pengembaliannya itu salah satu treatment yang dipakai adalah teraplay. Jadi topik ini tuh topik yang dekat banget dengan praktis aku sehari-hari gitu. Banyak orang tua ngerasa bahwa ya udah, yang penting aku tuh nggak mukul, aku tuh nggak nyubit, aku tuh nggak main ban pinggang, aku udah baik gitu. I'm okay with it gitu ya. Terus kita udah mulai ngeliat nih bahwa ngebentak ternyata juga enggak. Tapi ada juga banyak respon-respon yang akhirnya banyak
aku lihat memes atau misalnya bercandaan-bercandaan nih di Instagram kayak gila ya jadi orang tua di tahun 2000 tuh serba salah men gitu ya. Mukul nggak boleh, nyetrap nggak boleh, ngomel nggak boleh gitu. Kayak apa yang boleh gitu kan. Yang boleh adalah balik lagi responsif. Nah, kalau ngomongin apakah struktur atau arsitektur otak, arsitektur itu berarti bentuk otaknya, eh, itu tuh sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah yang banyak kita yang takuti di Indonesia adalah stunting. Bagaimana sih pertumbuhan anak dan pertumbuhan otaknya, termasuk salah satunya adalah gimana sih itu bisa terus kita maintain terus supaya mereka punya pengalaman yang maksimal dalam makanan yang mereka terima. Nah, tadi kalau ada pengalaman itu ngomongin tentang environment nih. Salah satu aspek penting banget kan dalam Montessori, gimana sih environment-nya? Bagaimana orang dewasa merespon kepada dia? Kalau dalam segi hal trauma adalah trauma itu nggak terjadi cuman hanya pada apa yang kita alami saja, tapi juga apa yang tidak kita alami. Hah, apaan lagi tuh gitu ya? Apa contohnya? Misalnya, aku pulang ke rumah, aku bilang, ibu, gitu. Misalnya aku embun versi besar ya kan. Ibu, tadi aku tuh dipukul sama kakak Audrey gitu ya. Oh, gimana? Mana yang luka gitu? Nggak ada yang luka sih, tapi sakit. Ah, kamu ya udah kalau nggak ada yang luka kenapa sih mesti nangis? Padahal yang dibutuhkan oleh si anak adalah rasa sayang, rasa care, diingatkan bahwa oh iya ya, you do not deserve this. Nah, itu harapannya yang lagi anaknya tuh otaknya lagi menyala-nyala. Aku butuh dikuatkan, aku butuh diberikan respon gitu kan ya. Tapi ternyata nggak dapet. Atau cuman lebih lebih mungkin lebih signifikan lagi adalah rasanya kita tidak memberikan respon, tapi no respond is also a respond. Bahwa aku merasa bahwa oh nggak apa-apa ya, oh nggak masalah ya. Sehingga ini adalah bagian dari environment bagaimana orang dewasa dan lingkungannya itu merespon terhadap kejadian yang saya alami. Pada saat itu kejadian itu menakutkan banget. Ibu udah nggak ada, aku udah sekuat tenaga nahan sampai rumah dan mengharapkan aku akan mendapat perlindungan dari ibu karena rasanya nggak enak banget gitu. Ternyata aku juga salah lagi gitu di rumah. Oh, sehingga aku jadi mulai belajar secara psikologis, aku mulai belajar. Oh, ya udah. Luka tuh ya udah disimpan aja gitu kan, disimpan aja, ditahan aja gitu, dan nggak apa-apa gitu. Sehingga nanti kita akan melihat nih di masa-masa dewasa orang-orang yang kayak gila lu udah disakitin kayak gitu lu masih bertahan cuy, lu belum nikah, lu kalau nikah kayak gimana gitu, yang kayak ya gue mesti gimana lagi. Dan itu ada proses yang dipelajari dari kecil bahwa ya gue mesti gimana lagi. This is something very usual. Dan itu sangat berpengaruh sekali di otaknya bahwa otaknya mengingat dan recall bahwa ini kejadian yang memang sehari-hari terjadi. So ya udah aku nggak punya opsi lain. Aku tidak tahu bagaimana stand up for myself. Aku nggak ngerti gimana namanya kayak misalnya oh ya sedih. Tapi kita nih orang dewasa nih yang kayak ya udah kamu butuh apa? Aku nggak tahu aku butuh apa gitu. Tapi aku sedih, aku marah gitu. Nah, kalau ngomongin otak itu pasti ada moldingnya yang kita bilang dari pengalaman. Nah, dari pengalaman yang terus-menerus kayak begitu, ya lama-lama aku belajar bahwa ya memang dicuekin adalah memang begitu gitu. Kalau ada perasaan nih, kalau ngomongin tentang neglect adalah kalau ada perasaan nggak tahu cara lain atau nggak punya opsi lain adalah untuk menekan. Karena nggak tahu bagaimana merespon, nggak pernah diajarin oh ya kamu sedih nggak apa-apa, kamu luka nggak apa-apa gitu. Dan itu bikin proses unlearn yang besar banget kalau di masa dewasa gitu. Nah, yang menariknya yang kayak tadi kata Damar adalah lukanya tuh nggak kasat mata, lukanya nggak kelihatan. Kalau dicubit kan kelihatan biru gitu ya. Kalau misalnya kita habis mencubit anak, besokannya terus kita lihat anaknya biru, kita bisa yang ampun gila ngapain gue tadi malam. Tapi kalau anak abis di neglect atau abis kekerasan verbal gitu ya, nggak akan kelihatan tuh. Kelihatannya adalah dia makin rese, makin demanding, makin clingy, makin nggak mau sekolah. Dan kita ngeliat nih anak emang asli parah banget, rese banget. Lukanya padahal ada, tapi nggak kelihatan gitu.
Jadi Yes, yes. ini, salah satu risetnya adalah ini adalah neglect ini adalah salah satu kekerasan yang paling tidak disadari. Dan of Betul. course tanpa sengaja gitu, nggak disadarin aja, dan bisa diulang terus karena lukanya nggak kelihatan gitu. Yes, yes. Setuju banget. Makanya tadi yang dari hasil researchnya Harvard ini dia sampai 80% gitu karena sebenarnya nggak terlapor gitu ya. Tapi begitu ada yang turun langsung ke lapangan gitu, ternyata banyak sampai 80% dari child maltreatment gitu ya ke Ya, total semuanya gitu. Makanya itu menjadi alasan kenapa kita mengangkat topik ini ya betul. teman-teman gitu. Jangan-jangan di Indonesia juga seperti itu, di keseharian kita juga seperti itu. Kita berusaha banget menghindari yang namanya physical abuse gitu ya, medical abuse, verbal abuse gitu. Tapi kita lupa ada sesuatu yang besar yang jarang banget kita sadari, yaitu pengabaian gitu. Nah, ini kita mau cukup spesifik nih ke pengabaian emosi anak gitu ya. Kalau tadi Audrey sudah menjelaskan gitu jangka dampak panjangnya itu bisa mengarah ke situ gitu ya, mengarah ke akhirnya dia nggak bisa nggak tahu nih gitu ya harus gimana dengan perasaannya. Terus misalnya dia berada di dalam lingkungan yang toksik, dia merasa aku nggak punya power apa-apa gitu untuk mengubah nasibku ini kayak gitu ya, bisa sampai ke gitu. Nah, mungkin aku mau nambahin kalau dari sisi positif disiplin nih, kebetulan hal yang aku cukup expert di situ gitu, yang aku pelajari sehari-hari dan aku ajarkan di positif disiplin, ada juga dampak atau efek jangka pendeknya gitu kalau kita mengabaikan emosi anak. Salah satu yang cukup kelihatan adalah terjadinya siklus balas dendam nih teman-teman. Ini yang tadi Audrey bilang uh, lukanya nggak kelihatan, yang kelihatan adalah anaknya makin rese tiap hari gitu ya. Nah, ini kalau di positif disiplin bisa masuk ke kategori perilaku membalas dendam. Membalas dendam itu seperti apa? Sebenarnya anak ini merasakan emosi-emosi tertentu gitu ya, terutama sakit hati gitu. Sakit hati, tapi dia nggak tahu cara mengungkapkannya ke orang lain, makanya dia satu-satunya cara yang dia tahu adalah membuat orang lain relate dengan perasaan dia. Makanya dia akan menyakiti orang lain. Mungkin teman-teman di sini familiar dengan istilah hurt people hurts people. Orang yang sakit hati cenderung menyakiti hati orang lain juga gitu ya. Nah, anak-anak juga gitu. Jadi biasanya nih perilaku membalas dendam ini terjadinya kayak apa sih? Sesimpel kayak gini. Kita ngomelin anak di depan temennya atau di depan saudaranya gitu ya. Itu sebenarnya anak merasa sakit hati. Tapi kita mengabaikan perasaan anak saat itu karena kita menganggap nasihatku penting untuk Hmm. diberikan saat ini juga, bahkan di hadapan tamu, bahkan di hadapan kakak, bahkan di hadapan adiknya, bahkan di hadapan teman-temannya gitu ya. Anak ini malu banget gitu, anak ini malu banget, anak ini merasa sakit hati gitu ya, sehingga yang muncul kalau kita nggak langsung stop gitu ya, kalau kita nggak langsung stop dan validasi perasaannya, kita abaikan perasaan malunya ini, yang muncul nanti berikutnya adalah perilaku membalas dendam. Seperti misalnya dia akan berteriak ke kita mungkin gitu ya, atau ngomong sesuatu yang membuat kita sakit hati. Misalnya, aku nggak sayang sama ibu, aku nggak mau sama ayah gitu ya, atau aku maunya jadi anaknya mbak aja kayak gitu. Nah, muncullah kalimat-kalimat seperti itu tuh untuk menunjukkan bahwa dia tuh sakit hati, makanya aku mau membuat kamu sakit hati dengan kalimat-kalimat itu. Atau mungkin anaknya mukul kita, atau mungkin anaknya merusak barang-barang yang dia tahu itu penting untuk kita gitu ya. Nah, jadinya munculnya kayak gitu. Nah, uh, Salah bahayanya adalah satu yang penting adalah yang dilaporkan oleh klien-klienku adalah aku tahu mama tuh sayang sama adik, sehingga aku akan bikin adik ngerasa hal yang sama. yes, betul. Wah, itu capcus banget tuh, nikmat. Terus ibunya makin marah kan. Makin Kamu marah. kenapa sih ngerecokin ibu terus sekarang ngerecokin adik juga gitu. Yes, yes, betul. Nah, Enggak gitu kan? bahayanya siklus balas dendam ini adalah gini. Karena anak sakit hati, dia berusaha membuat orang tuanya relate terhadap Ya. perasaannya gitu ya. Jadi dia membuat orang tuanya sakit hati. Nah, karena orang tuanya sakit hati, dia secara nggak sadar akan menyakiti balik orang tuanya.
perasaan sakit hati itu jeleknya di situ gitu ya. Kalau kita sakit hati, kita berusaha membuat orang lain relate sama perasaan kita dengan balik menyakiti gitu. Makanya terjadilah siklus balas dendam. Nah, siklus balas dendam ini kalau di positif disiplin, cara nyetopnya gimana? Cara nyetopnya nggak bisa dari si anak gitu. Karena kemampuan otaknya aja udah beda gitu ya. Kemampuan otaknya udah beda, cara berkomunikasinya juga beda gitu. Maksudnya anak belum bisa ngomong, ibu aku sakit hati banget sebenarnya waktu dimarahin di depan teman-teman. Dia belum bisa kayak gitu. Tapi kita, orang dewasa, udah bisa gitu. Jadi salah satu cara untuk menyetop siklus balas dendam ini adalah kitanya, orang dewasanya yang memilih untuk berhenti menyakiti. Biar siklusnya berhenti di kita aja. Oke, aku yang akan menjadi yang terakhir yang sakit hati gitu ya. Tapi aku nggak menganggap itu sebagai personal gitu. Dia sengaja menyakiti aku, enggak. Kalau kita merasa sakit hati terhadap perilaku anak, langsung ingat-ingat. Anakku kayaknya lagi sakit hati, makanya dia pengen bikin aku sakit hati biar aku ngerti rasanya jadi dia. Oke, kalau udah sadar kayak gitu, baru deh kita bertanya-tanya gitu ya. Apa ya yang tadi bikin anakku sakit hati? Oh, aku ngomelin dia di depan temen-temen sepedanya gitu. Nah, kalau udah sadar langsung deketin anak, kita akui perasaannya, kamu tadi malu ya waktu mama ngomelin kamu di depan teman-teman. Langsung minta maaf. Maaf ya, mama harusnya nggak ngomelin kamu depan teman-teman, pasti kamu malu rasanya gitu. Lalu habis itu fokus ke solusi gitu. Besok-besok sebaiknya gimana ya kalau mama mau ngasih tahu kamu yang benar, apa mama bisik-bisik aja biar teman-teman kamu nggak dengar gitu ya. Apakah itu pilihan yang lebih baik dan lain-lain gitu. Jadi intinya adalah perbaikan dulu ya. Kalau anak ngerasa sakit hati terus bikin kita sakit hati adalah kita perbaiki dulu hubungan kita dengan anak gitu. Kita minta maaf telah menyakiti perasaannya tadi, perbaiki lagi hubungannya. Nah, dari situ pelan-pelan kita bisa memutus si rantai ini tadi, apa namanya, rantai balas dendam gitu. Itu sesuai banget sama yang kalau tadi yang Damar bilang memperbaiki hubungan lagi ya, itu prinsip attachment banget tuh gitu. Prinsip bangun attachment, bangun bonding, bangun kedekatan antara ibu dan anak gitu. Bagaimana koneksinya antara ibu dan anak.